Kenapa di tahun 2026 DC pinjaman online justru makin barbar? Padahal mereka legal, tapi rasanya kayak ilegal. Ya jelas penyebabnya karena semakin banyak, semakin marak nasabah yang melakukan galbay di pinjol legal. Seperti yang kita tahu, banyak pinjol yang sudah tumbang, banyak pinjol yang sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK karena akibat tingkat galbaynya tinggi. Kalau tingkat galbay pinjol sudah tinggi, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, izinnya dicabut oleh pihak OJK karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bangkrut ataupun gulung tikar. Jadi, itulah alasannya kenapa di tahun 2026 itu banyak loh DC pinjol legal yang makin barbar. Bahkan mereka bisa saja menyebar data pribadi kita, mengancam kita, mengintimidasi kita. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah itu semua nyata? Dan kalau nyata, bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya ada di video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan tentang DC pinjol legal di tahun 2026 makin barbar. Bagaimana cara menghadapinya, dan apakah benar sih semua yang mereka omongin ke kita itu beneran atau hoax? Sebenarnya semua omongan DC pinjol legal, semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Mereka bilang seperti itu tujuannya untuk menakuti kita saja. Seperti misalnya kita akan dibuka hukum atau mereka dalam perjalanan menuju ke rumah kita. Nah, itu hoax, itu bohong loh. Cuman sebagian nasabah di luar sana itu takut kan ketika diancam oleh DC pinjol. Karena ya kita nggak tahu tentang dunia perpinjolan. Jadi ya kita ngiranya itu beneran aja. Padahal itu hoax, itu bohong. Jadi seperti yang saya bilang di video-video yang sebelumnya, yang bikin kita takut ketika kita galbay di pinjol legal, itu bukan orang lain, itu bukan DC pinjol, tapi pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita selalu membesar-besarkan masalah yang kecil, kita besar-besarkan. Padahal faktanya emang masalahnya kecil. Emang sih yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, yang bagaimana lagi, lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Dan yang perlu kamu catat, satu, semua pinjaman online itu aman di galbay. Nah, jadi di video kali ini saya akan ngasih solusi buat kalian yang takut data pribadi kalian disebar, kontak-kontak kalian dihubungi, keluarga kalian dihubungi, bos kalian dihubungi, supaya nantinya DC pinjol legal tidak dapat melakukan hal tersebut. Nah, di video kali ini saya akan ngasih tahu supaya kalian tidak dipermalukan, supaya kalian tidak panik, supaya kalian tidak cemas. Karena di tahun 2026 DC pinjol bisa saja melakukan hal tersebut. Udah banyak loh di luar sana nasabah yang data pribadinya disebar, kontak-kontaknya dihubungi, itu udah banyak. Bahkan banyaknya oleh pinjol legal, tapi kayak ilegal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kamu lakukan itu cukup simple. Kamu cukup hapus aplikasinya. Atau kalau kamu tidak ingin menghapus aplikasinya, kamu bisa hapus izin semua aplikasinya, supaya mereka tidak ada izin lagi nih. Nah, kalau mau lebih aman, kamu bisa hapus aja aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka nggak ada akses lagi ke HP kita. Seperti ke galeri kita, ke WA kita, ke email kita. Nah, mereka supaya tidak ada akses lagi. Karena DC pinjol legal bisa dapat kotak-kotak kita, bisa dapat dari kita itu lewat aplikasinya tadi. Kalau kamu hapus aplikasinya, mereka tidak bisa menyebar data pribadi kamu, menghubungi kontak kamu, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada aksesnya. Jadi buat kamu nasabah pinjaman online, cek dulu aplikasi kamu, apakah aplikasinya masih diizinkan atau belum. Jika belum, kamu hapus izinnya. Kalau perlu, hapus aja semua aplikasinya. Dan yang paling penting, kamu itu jangan menikmati teror DC pinjol legal. Maksudnya, ada teror DC pinjol legal, kamu menikmati aja. Jangan seperti itu ya. Kamu langsung aja dan aktifkan kartu HP kamu, atau kamu pakai pemblokir otomatis supaya teror DC itu tidak masuk ke HP kita. Kenapa? Karena mereka bisa saja loh neror kita seharian nggak berhenti, malam siang bisa saja mereka meneror kita. Jadi supaya kita tidak kena mental, supaya
kita tidak ketakutan oleh teror DC pinjol legal, kamu langsung saja nonaktifkan kartu, atau kalau bisa kamu ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Intinya tujuannya untuk memutus teror DC pinjam online. Karena hampir 80% nasabah yang galau di pinjol legal, mereka kena mental, mereka takutan karena teror DC pinjam online. Nah, kalau kamu melakukan dua hal tersebut, seperti yang saya bilang, mau segalak apapun DC pinjam online, mau sebarbar apapun DC pinjam online, kalau mereka nggak ada akses ya, mereka nggak bisa apa-apa. Tapi bagaimana bang? Masalahnya pinjol saya, itu saya nggak tahu memiliki DC lapangan apa tidak. Tenang aja, kau bisa simak video saya yang ini. Oke, itu daftar pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Kalbay. Sampai jumpa di video berikutnya.